Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta dan penggemar Buaya Rizka, ya, ini kabar banyak YouTuber yang mengatakan Buaya Rizka ditakutkan akan segera mati karena tidak diurus kembali sama Pak Ambo. Hal ini menjadi kebenaran dan setelah kita melihat ya di penangkaran Mas Ahmed, Buaya Rizka itu tidak mau makan. Benar. Ya. Kemudian dipisahkan dengan jarak hampir 7 jam dari lokasi Pak Ambo, ya. Dan ini menjadi kekhawatiran kita semua bersama. Ya kan gitu. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi dengan Buaya Rizka di Tabangjo sana? Ya, karena banyak sekali memang orang bilang Buaya Rizka udah mau mati. Inilah itulah. Jadi kita intinya harus benar-benar cepat kita survei, kita lihat kondisi Buaya Rizka. Iya, jadi memang tadi kita kan gelar donasi teman-teman. Jadi kita kasih link buat teman-teman yang mau menyumbang. Kita transparan ya. Insya Allah kita amanah. Benar. Tidak menutup-nutupin. Kita ada catatan. Kita akan ke sana teman-teman. Kita jabarkan nanti di video. Ini tujuannya satu, agar Buaya Rizka tadi bisa terkendali, bisa diawasi. Kayak mana perkembangan kesehatannya sekarang. Meskipun kita ketahui Mas Ahmed, di Tabangjo sana memang banyak sekali katanya ada dokter. Benar, dokter kesehatan. Tapi seperti yang dikatakan netizen juga, jangan-jangan Buaya Rizka tetap nggak mau makan di sana. Benar, karena kita bisa lihat kemarin waktu di penangkaran yang datang Pak Ambo, dia tidak mau makan karena dia tidak disatukan dengan Pak Ambo. Pertama sebelum dibuat di Tabangjo kan ada kemarin dia. Istilahnya kita takutnya seperti itu. Tambah lagi gini makin jauh. Makanya ini kita tidak bisa hanya apalagi orang banyak bilang mati gini. Bagus, lebih baik kita langsung survei, kita lihat sana. Saya setuju Mas Ahmed. Istilahnya gini. Kita akan berdoa. Besok kita akan datengin ya seorang penjaga pawang juga, pawang buaya juga. Kayak mana sih buaya itu bisa mau makan di tempat lokasi yang baru kan gitu Mas Ahmad. Kita tanya dia itu karena dia yang tahu, yang ahli ya. Tidak seperti ini kita hanya menerawang saja. Menerawangnya tidak bisa karena menerawang ini bisa juga meleset gitu ya. Jadi kita mau terjun langsung dan kita nggak percaya spiritual, bukan. Spiritual itu bisa melakukan, toh itu sama dengan doa. Benar. Tapi kan lebih sahnya lagi, langsung lebih halal lagi kalau hanya kirim doa. Doa dan kita melihat kondisinya langsung dengan mata kepala. Iya. Jadi kalau misalkan netizen nanti berkenan, ya sumbangkanlah rezeki dari teman-teman kita untuk kepedulian terhadap Rizka yang pertama. Dan kita akan, kalau bisa kita infokan ke Pak Ambo. Pak Ambo ini toh yang udah menyumbangkan untuk. Iya, kita info. Wajib gitu. kita info dengan Pak Ambo biar Pak Ambo itu tahu. Iya. Oke. Jadi di sini kita nggak ada nutupin. Dan yang selanjutnya besok kita ada rencana, insya Allah kalau nggak ada halangan Mas Ahmed, kita berjumpa dengan ahli buaya yang pernah menernak buaya atau tahu perihal buaya gitu. Karena sifatnya buaya ini kadang ya tadi maunya itu hidupnya di alam bebas, di habitat alam. Iya, itu dia dikurung itu, nggak bebas. Apa Mas Ahmed tanggapan dari netizen? Mas Ahmed bisa sampaikan? Ini ada fans berat sama Buaya Rizka dan Pak Ambo. Dia kata sedih ya. Ini akan saya membacakan. Dengan tidak terasa meneteskan air mata saat menyaksikan tayangan video ini. Dia melihat video lama Pak Ambo yang diupload ya. Betapa indah dan bahagianya Rizka saat ia berada di alam bebas di muara Sungai Guntung bersama Pak Ambo dan Mbak Fitriani sebagai kameramen. Kami semua sebagai fans Rizka sangat merindukan suasana seperti ini kembali. Doa kami semoga Buaya Rizka baik dan sehat-sehat saja dan secepatnya dikembalikan ke Sungai Guntung seperti semula. Dan juga Pak Ambo, Mbak Fitriani serta semua keluarga tetap diberikan kekuatan dan kesabaran serta kemudahan dalam segala urusan dalam memperjuangkan kebebasan Buaya Rizka dari belenggu ketidakadilan manusia yang bernafsu serakah. Itu fans berat Pak Ambo. Dia betul sedih kali dan dia sepertinya tidak bisa tidur, dia tidak tenang karena dia ngefans sekali dengan Buaya Rizka. Iya, kita setuju ya. Kita sepakat dengan Mbak. Siapa tadi namanya Mas Ahmed? Namanya Mbak apa nih? Mbak
bukan Mbak nih ya, laki-laki. Siapa Mas Ahmed? Gak dibuat nama, User macam User. User ya, user. Ya, jadi kita kembali lagi teman-teman, kita berdoa berjuang untuk Buaya Rizka ya. Banyak cara yang dilakukan oleh banyak orang ya. Salah satunya ada spiritual, mungkin dengan terawangan, ramalan dan ritual tertentu gitu ya. Kalau kita real ya teman-teman ya, kita gunakan kemampuan kita sebisa mungkin. Kita kontak tuh dari yang namanya siapa, Hotman Paris, ya, Presiden Bapak Jokowi. Siapa lagi? Gubernur katanya sudah mulai bertindak. PJ Gubernur ya, Bapak Akmal Malik dan lain-lainnya. Yang pasti insya Allah ya teman-teman ya, kita tolong beri kami support ya, beri kami support karena itu yang paling penting bagi kami. Dan harapan kita ya, supaya kali ini minta benar-benar sangat mohon kepada kita memohon kalau Bapak Hotman Paris kalau melihat video ini, tolong Pak dibantu Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta dan penggemar Buaya Rizka ya. Ini kabar banyak YouTuber yang mengatakan Buaya Rizka ditakutkan akan segera mati karena tidak diurus kembali sama Pak Ambo. Hal ini menjadi kebenaran dan setelah kita melihat ya di penangkaran Mas Ahmed, Buaya Rizka itu tidak mau makan. Ya. Kemudian dipisahkan dengan jarak hampir 7 jam dari lokasi Pak Ambo ya. Dan ini menjadi kekhawatiran kita semua bersama. Ya kan gitu. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi dengan Buaya Rizka di Tabangjo sana? Ya, karena banyak sekali memang orang bilang Buaya Rizka sudah mau mati. Inilah itulah. Jadi kita intinya harus benar-benar cepat kita survei, kita lihat kondisi Buaya Rizka. Iya, jadi memang tadi kita kan gelar donasi teman-teman. Jadi kita kasih link buat teman-teman yang mau menyumbang. Kita transparan ya. Insya Allah kita amanah, tidak menutup-nutupin. Kita ada catatan. Kita akan ke sana teman-teman. Kita jabarkan nanti di video. Ini tujuannya satu, agar Buaya Rizka tadi bisa terkendali, bisa diawasi kayak mana perkembangan kesehatannya sekarang. Meskipun kita ketahui Mas Ahmed, di Tabangjo sana memang banyak sekali katanya ada dokter. Benar, dokter kesehatan. Tapi seperti yang dikatakan netizen juga, jangan-jangan Buaya Rizka tetap nggak mau makan di sana. Benar, karena kita bisa lihat kemarin waktu di penangkaran yang datang Pak Ambo, dia tidak mau makan karena dia tidak disatukan dengan Pak Ambo. Pertama sebelum dibuat di Tabangjo kan ada kemarin dia. Istilahnya kita takutnya seperti itu. Tambah lagi gini makin jauh. Makanya kita tidak bisa hanya apalagi orang banyak bilang mati gini. Bagus, lebih baik kita langsung survei, kita lihat sana. Saya setuju Mas Ahmed. Istilahnya gini. Kita akan berdoa. Besok kita akan datengin ya seorang penjaga pawang juga, pawang buaya juga. Kayak mana sih buaya itu bisa mau makan di tempat lokasi yang baru kan gitu Mas Ahmad. Kita tanya dia itu karena dia yang tahu, yang ahli ya. Tidak seperti ini kita hanya menerawang saja. Menerawangnya tidak bisa karena menerawang ini bisa juga meleset gitu ya. Jadi kita mau terjun langsung dan kita nggak percaya spiritual, bukan. Spiritual itu bisa melakukan, toh itu sama dengan doa. Benar. Tapi kan lebih sahnya lagi, langsung lebih halal lagi kalau hanya kirim doa. Doa dan kita melihat kondisinya langsung dengan mata kepala. Iya, jadi kalau misalkan netizen nanti berkenan ya, sumbangkanlah rezeki dari teman-teman kita untuk kepedulian terhadap Rizka yang pertama. Dan kita akan kalau bisa kita infokan ke Pak Ambo. Pak Ambo ini toh yang udah menyumbangkan untuk. Iya, kita info. Wajib kita info dengan Pak Ambo biar Pak Ambo tuh tahu. Iya. Oke. Jadi di sini kita nggak ada nutupin. Dan yang selanjutnya besok kita ada rencana, insya Allah kalau nggak ada halangan Mas Ahmed, kita berjumpa dengan ahli buaya yang pernah menernak buaya atau tahu perihal buaya gitu. Karena sifatnya buaya ini kadang ya tadi maunya itu hidupnya di alam bebas, di habitat alam. Iya, itu dia dikurung itu nggak bebas. Apa Mas Ahmed tanggapan dari netizen? Mas Ahmed bisa sampaikan? Ini ada fans berat sama Buaya Rizka dan Pak Ambo. Dia kata sedih ya. Ini akan saya bacakan dengan tidak terasa
meneteskan air mata saat menyaksikan tayangan video ini. Dia melihat video lama Pak Ambo yang diupload ya. Iya. Betapa indah dan bahagianya Rizka saat ia berada di alam bebas di muara Sungai Guntung bersama Pak Ambo dan Mbak Fitriani sebagai kameramen. Iya. Kami semua sebagai fans Rizka sangat merindukan suasana seperti ini kembali. Doa kami semoga buaya Rizka baik dan sehat-sehat saja dan secepatnya dikembalikan ke Sungai Guntung seperti semula. Dan juga Pak Ambo, Mbak Fitriani serta semua keluarga tetap diberikan kekuatan dan kesabaran serta kemudahan dalam segala urusan dalam memperjuangkan kebebasan buaya Rizka dari belenggu ketidakadilan manusia yang bernafsu serakah. Itu fans berat Pak Ambo. Ya. Dia betul sedih kali dan dia sepertinya tidak bisa tidur, dia tidak tenang karena dia ngefans sekali dengan buaya Rizka. Iya, kita setuju ya. Kita sepakat dengan Mbak. Siapa tadi namanya Mas Ahmed? Namanya Mbak apa nih? Mbak bukan Mbak nih ya, laki-laki. Siapa Mas Ahmed? Gak dibuat nama, User bacanya, User. User ya, user. Ya, jadi kita kembali lagi teman-teman, kita berdoa berjuang untuk buaya Rizka ya. Banyak cara yang dilakukan oleh banyak orang ya. Salah satunya ada spiritual mungkin dengan terawangan, ramalan dan ritual tertentu gitu ya. Kalau kita real ya teman-teman ya, kita gunakan kemampuan kita sebisa mungkin. Kita kontak tuh dari yang namanya siapa, Hotman Paris, ya, Presiden Bapak Jokowi. Siapa lagi? Gubernur katanya sudah mulai bertindak, PJ Gubernur ya, Pak Akmal Malik dan lain-lainnya. Yang pasti insya Allah ya teman-teman ya, kita tolong beri kami support ya, beri kami support karena itu yang paling penting bagi kami. Dan harapan kita ya, supaya kali ini minta benar-benar sangat mohon kepada kita mohon kalau Bapak Hotman Paris kalau melihat video ini tolong Pak dibantu Pak. Iya.